Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marfuatus Solihah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 PGSD kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul ajar pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, hal yang saya lakukan adalah melakukan observasi perkembangan peserta didik dengan menggunakan teori belajar behavioristik, yaitu proses stimulus oleh guru dan respon siswa, serta menggunakan teori perkembangan sosial emosi Bronfenbrenner, yaitu dengan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk observasi perkembangan didik yang selanjutnya, yaitu menggunakan teori kognitif Piaget, yaitu modul ajar yang saya sajikan pada kelas 1, yaitu sesuai dengan tahap operasional konkret dengan permainan dan media konkret wayang untuk materi keberagaman. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, hal yang saya lakukan adalah memetakan peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, untuk gaya belajar peserta didik di SD Negeri Sondakan kelas 1B, yaitu ada auditorial, visual, dan kinestetik. Untuk pemetaan tersebut yang saya lakukan adalah dengan membagikan angket. Berikut akan saya paparkan modul ajar pendidikan kewarganegaraan kelas 1 bab 3 tema keberagaman di SD Negeri Sondakan tempat saya PPL. Di tempat saya PPL, kelas 1 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk isi dari modul ajar, yang pertama mencakup identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, nama guru, tahun pelajaran, fase A kelas 1B, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Untuk capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, minat, dan perilaku. Peserta didik dapat menyebutkan karakteristik fisik dan non-fisik orang dan benda yang ada di rumah dan di sekolah. Peserta didik dapat membedakan identitas dirinya dengan teman-temannya di lingkungan. Untuk moda pembelajaran, metode, model, pertanyaan pemantik, dan pemahaman bermakna juga saya sediakan seperti yang terdapat pada gambar. Untuk pertanyaan pemantik, saya menggunakan pertanyaan anak-anak, apakah kalian suka jika kita terlahir sama dengan bentuk wajah sama, bentuk rambut sama, dan warna kulit yang sama? Pemahaman bermaknanya yaitu contoh perbedaan bentuk wajah, mengenalkan karakteristik bentuk wajah, dan keberagaman bentuk wajah diilustrasikan dengan wayang wajah. Untuk kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu kegiatan pembuka dimulai dengan berdoa, yaitu penguatan elemen beragama. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menumbuhkan nasionalis. Yang berikutnya adalah melakukan ice breaking, yaitu dengan sebuah lagu ayam 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 ayam. Nanti peserta didik menentukan jumlah ayam yang Bu Guru sebutkan ada berapa. Dan untuk selanjutnya mencanangkan pertanyaan pemantik. Untuk kegiatan intinya yaitu guru menjelaskan mengenai video pembelajaran keberagaman dengan menyajikan video, kemudian proses bermain wayang dengan menggunakan permainan. Selanjutnya setelah dibagi proses belajar bermain, kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 8 anak. Kelompok 1 adalah kelompok dengan gaya belajar visual, kelompok 2 adalah kelompok dengan gaya belajar auditori, dan kelompok 3 adalah kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Untuk asesmen atau penilaian yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik, yaitu apa bentuk wajah seseorang itu sama, dan kalau tidak apa perbedaannya. Untuk asesmen formatif terlampir, sumatif, dan
terlampir. Ada kegiatan remedial dan pengayaan, ada refleksi guru dan siswa, serta ada glosarium. Speaking artinya usaha mencairkan suasana atau menyamankan peserta didik. Apresiasi adalah penghargaan, asesmen itu penilaian, luring tatap muka. Lampiran yang saya lampirkan adalah materi. Ada materi, LKPD kelompok, penilaian, dan materi ajar yang saya sampaikan kepada peserta didik. Pada lembar tadi juga saya telah menyampaikan daftar pustaka, yaitu berupa buku dan video pembelajaran yang ada pada YouTube. Untuk lampiran-lampiran peserta didik di sini akan saya lampirkan sebagai berikut. Yang pertama adalah lampiran materi pembelajaran, keberagaman di sekitar kita. Ciri khas artinya tanda khusus. Ciri khas membedakan kita dengan orang lain. Ciri khas yang berbeda-beda disebut beragam. Jenis keragaman itu ada keragaman ciri fisik. Ciri fisik adalah ciri tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Ciri fisik setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Untuk jenis keragaman selanjutnya adalah bentuk rambut. Bentuk rambut itu bermacam-macam. Ada yang lurus, keriting, atau ikal. Bentuk rambut berbeda-beda. Namun semua bentuk rambut itu istimewa. Jenis keragaman yang selanjutnya adalah tinggi badan. Tinggi badan adalah panjang badan ketika kita berdiri. Tinggi badan kita berbeda dengan orang lain. Kita harus tetap saling menghargai. Jadi, walaupun bentuk rambut berbeda, tinggi badan berbeda, kita harus tetap menghargai. Keragaman selanjutnya yaitu warna kulit. Ada warna kulit yang putih, coklat, atau sawo matang. Meskipun berbeda, semua warna kulit itu indah. Keragaman dalam keluarga, ciri fisik, hobi, atau kesukaan itu berbeda. Keragaman adalah pemberian dari Tuhan, kita harus menghargainya. Cara menghargai keragaman dalam keluarga yaitu yang pertama, kita bisa membantu anggota keluarga lain. Bantulah adik mengambil mainan di rak yang tinggi. Untuk selanjutnya, menghargai keragaman yaitu dengan semua warna kulit itu istimewa, jadi harus menghargai. Dengan menghargai keragaman, kita bermain tanpa membedakan teman. Bermainlah tanpa membeda-bedakan. Bermain bersama lebih menyenangkan. Kalian dapat bergembira bersama. Kita juga harus saling membantu dengan teman. Kita dan teman dapat saling membantu saat sedang kesulitan. Hindari sikap membeda-bedakan teman. Untuk lembar kerja peserta didik yang pertama, kelompok 1 yaitu kelompok visual. Untuk LKPD-nya adalah dengan disajikan gambar perbedaan rambut, tinggi badan, dan warna kulit. Untuk selanjutnya, setiap peserta kelompok membaca soal, yaitu setiap anak mempunyai ciri fisik, tinggi badan, warna kulit yang berbeda. Apa saja yang kalian lakukan dengan perbedaan tersebut? Untuk soal yang kedua, Andi tidak mau berteman dengan Tino karena warna kulitnya berbeda. Apakah tindakan adik itu benar? Untuk lembar kerja peserta didik kelompok 2 yaitu kelompok auditori, kelompok tersebut mengerjakan LKPD seperti pada gambar, yaitu dengan memperhatikan gambar, menentukan angka yang cocok dengan gambar, peserta didik mulai menuliskan angka pada gambar sesuai dengan pasangan angka yang benar. Jadi, untuk kelompok auditori, lembar kerjanya juga dibedakan, yaitu menjodohkan gambar dengan yang benar. Sedangkan untuk
lembar kerja peserta didik kelompok 3, yaitu anggota kelompok dengan gaya belajar kinestetik, lembar kerja yang saya berikan adalah membuat wayang gambar seperti yang ada di contoh, yaitu gambar telah saya sediakan dengan berbagai jenis warna kulit, tinggi badan, jenis rambut. Nanti anak-anak tersebut membuat gulungan menjadi sebuah wayang dengan macam perbedaan. Jadi untuk gaya belajar kinestetik di sini anak membuat proyek menjadi sebuah wayang. Untuk selanjutnya asesmen sumatif, yaitu dengan soal yang saya buat 5 soal pertanyaan. Yang nomor 1, Adi mempunyai rambut keriting berkulit coklat, sedangkan kakak berkulit putih dan rambutnya lurus. Walaupun demikian, Adi tetap percaya diri sebab rambut dan kulit coklat adalah pemberian Tuhan yang harus. Di sini ada pilihan ganda sehingga peserta didik dapat menjawab dengan benar. Soal nomor 2, ada perilaku yang tidak sesuai dengan sikap menghargai teman apa saja. Ada cerita, bergambar, dan menjawab pertanyaan. Untuk penilaian pengetahuan, rubrik yang saya sajikan adalah kemampuan bicara dalam memperkenalkan diri, kemampuan menuliskan identitas teman, kemampuan menerima perbedaan peserta didik di lingkungan, dan kemampuan mengenal lingkungan. Di sini yaitu untuk penilaian dimensi profil bernalar kritis. Di sini untuk keterangan skor 1 itu kurang, skor 2 cukup, skor 3 sudah baik, dan skor 4 sangat baik. Untuk lembar penilaian keterampilan dalam profil pelajar dimensi profil bernalar kritis, yaitu dengan keterampilan memilih kata dalam bercerita, ini saat presentasi, keterampilan menampilkan diri di depan kelas, ketetapan menjabarkan cerita bergambar yang disajikan, dan ketetapan perilaku dengan nilai sila. Untuk keterangan skor 1 masih kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Untuk skor akhir yaitu skor yang diperoleh kali 100 dibagi skor maksimal. Untuk selanjutnya yaitu refleksi guru. Refleksi guru yaitu refleksi yang saya lakukan. Yang pertama, apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran? Yang kedua, apakah gaya penyampaian materi mampu ditangkap oleh peserta didik? Apakah keseluruhan pembelajaran dapat memberikan makna pembelajaran yang hendak dicapai? Apakah pemilihan metode sesuai untuk tujuan pembelajaran, dan apakah pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat kepada peserta didik? Refleksi guru ini penting dilakukan setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Untuk yang selanjutnya adalah refleksi siswa. Apakah yang kalian rasakan setelah mengikuti belajar hari ini? Biasanya untuk kelas rendah, hal yang saya lakukan adalah dengan memberikan stiker emoji senang, emoji sedih, bahkan emoji atau emoji kecewa. Di sini untuk emoji tersebut biasanya nanti ditempelkan di papan refleksi masing-masing kelas. Dan untuk selanjutnya refleksi siswa yaitu apa saja yang dipelajari hari ini. Dengan demikian nanti kita tahu tahap perkembangan pemahaman peserta didik. Demikian hal yang saya sampaikan dalam video mengenai RPP dan observasi peserta didik di SD Negeri Sondakan untuk memenuhi ujian akhir semester Gasal tahun 2002-2003 mata kuliah pemahaman peserta didik. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.